Mohon maaf Ibu Niken, mic-nya masih. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk perkuliahannya pindah malam ya ini ya, pindah malam Kamis, Rabu malam begitu ya. Sabtu penuh sekali ya. Tapi ternyata Rabu juga sama aja capeknya ya. Mungkin tapi mungkin beda-beda ya kalau yang pas di Sabtu itu kan Bapak Ibu habis kuliah terus gitu ya. Kalau ini tadi barangkali kesibukannya kan lain. Tadi ada yang mungkin mengajar, ada yang kesibukan yang lain begitu ya. Oke, baik. Untuk pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Masih ingat yang pertemuan sebelumnya? Pedagogi berbasis budaya, pengertian dari Ya, dan budaya. oke. Kemarin presentasi ya, kemarin Iya, Putri presentasi tentang pedagogi berbasis budaya untuk pertemuan kemarin. Oke, untuk yang pertemuan hari ini, kalau di RPS-nya kemarin kan sesuai dengan apa namanya rancangan kita akan membahas tentang berbasis budaya. Kemarin saya sampaikan hari ini kita akan ini ya, apa namanya? Sebenarnya pertemuan 3 itu mengevaluasi pembelajaran. Jadi pembelajaran yang berbasis budaya. Bisa kita apa namanya? Pembelajaran yang berbasis budaya. Kemarin kalau dievaluasi di pedagogi berbasis budaya kemarin kan untuk pembelajar pedagoginya itu sendiri, kemampuan pedagoginya itu sendiri kemarin apa itu? Kemampuan dalam memahami karakteristik siswanya, kemudian merancang pembelajarannya, kan gitu ya. Kemudian melaksanakan pembelajarannya, kemudian mengevaluasi begitu ya sampai pada untuk pembiasaannya begitu ya. Itu kemampuan pedagogi guru. Nah, untuk pedagogi berbasis budaya ini harapannya hal-hal semacam itu masuk atau dalam pembelajarannya itu yang menggunakan budaya. Budaya itu sendiri kemarin sudah kita ini kan ya, budaya dalam arti luas atau budaya dalam arti yang mana kan begitu ya kemarin. Apakah budaya yang dalam arti luas kemarin dari sisi politisnya yang dimaksud budaya barangkali itu kalau di Kurum kenapa sesuatu yang bersifat etnik? Ya memang harapannya adalah bisa dihubungkan juga dengan nasionalisme ya. Bisa juga dihubungkan dengan apa namanya rasa cinta tanah air dan sebagainya begitu. Sehingga untuk yang pedagogi berbasis budaya ini harapannya budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang diwariskan turun temurun. Jadi ada apa namanya pewarisan budaya turun temurun, kemudian yang keluhuran budinya juga diwariskan begitu ya. Jadi budaya yang akan dimanfaatkan dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini yang dimaksudkan adalah hal itu. Jadi bukan budaya dalam arti luas. Kalau budaya dalam arti luas kan bahkan kemarin yang saya sampaikan bahkan HP itu merupakan produk budaya juga ya. Tapi kan kita di sini akan membahas tentang budaya dalam arti itu tadi yang saya sebutkan. Jadi yang bersifat etnis begitu. Oke, kemarin juga sudah diberikan semacam contoh-contoh begitu ya untuk pemanfaatan budaya dalam pembelajaran. Nah, em, barangkali Bapak Ibu di kelasnya ada yang sudah memanfaatkan budaya dalam pembelajaran karena di kurikulum Merdeka barangkali ada yang ini yang sudah memanfaatkan begitu yang Iya, Bu. ada Iya. Belum, Bu. belum? untuk Sudah. P5 Bu mungkin. Oh ya, di tempat Bu Ratna barangkali di P5-nya barangkali bisa berbagi Bu Ratna. Karena saya masih di kelas 2 kemarin untuk P5-nya membuat belajar budaya mengenai makanan tradisional yang ada di sekitar tempat tinggal.
Iya. Oke, bagus sekali. Jadi ada makanan yang ada di sekitar tempat tinggal ya, barangkali makanan tradisional atau makanan yang seperti apa? Yang tradisional, jadi misalkan berbahan singkong, yang getuk, Mm-mm. klepon, seperti itu, dan lain sebagainya. Barangkali bisa diceritakan Bu Ratna kemarin. Ceritanya gimana, Bu? Oke, siswanya disuruh ngapain kemarin barangkali Oh, bisa cerita. ya sebelum pelaksanaan P5 itu, karena kolaborasi dengan kelas 1 masih kecil-kecil muridnya, kami sebelumnya memberi arahan untuk kepada orang tuanya untuk membawakan putra-putrinya itu eh, makanan tradisional. Nanti di list siapa yang membawa klepon, siapa yang membawa jenang, siapa yang membawa lapis, dan lain sebagainya. Nantinya akan dipamerkan dalam satu ruangan, nanti digabung. Anak-anak tuh bisa tahu makanan tradisional di sekitar kita, nanti bahannya apa kira-kira. Konten. Nanti juga ikut mencicipi sedikit sedikit yang mereka bawa itu. Oke, Ya, barangkali kurang lebihnya seperti itu nanti ditanyakan sama muridnya. Kira-kira eh, apa ini namanya? Setidaknya murid itu tahu nama dan bahan yang digunakan untuk membuatnya. oke, baik, menarik Mungkin sekali. seperti itu, Bu. Oke, Berat. Nah, menarik sekali ya. Jadi itu untuk kelas 2 SD karena mengenal makanan-makanan tradisional ya barangkali ya yang kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang kan banyak yang tidak mengenal makanan-makanan tradisional kita karena yang dikenal barangkali dari makanan-makanan di luar gitu ya. Yang kalau mungkin di kita atau mungkin di orang tua kita itu sesuatu hal yang enak begitu, tapi di anak-anak bisa jadi nggak enak gitu ya. Tapi enak dan Iya. nggak enak itu kan selera ya. Ada semacam mungkin sesuatu hal yang entah sebenarnya enak atau enggak, tapi kalau dari sisi kita mungkin ada sisi historisnya atau mungkin di orang tua kita itu kan ada sisi historisnya sehingga memiliki sesuatu hal yang ya jadi enak karena teringat masa lalu barangkali. Kalau di anak-anak kan nggak ada sisi historis dari makanan tradisional, tapi ternyata di makanan tradisional ini kan mempunyai berbagai macam apa namanya sisi historis begitu ya. Mungkin dulu kenapa sih kalau ada klepon atau tiwul atau apa seperti itu kan ada sisi-sisi historis yang sebenarnya ada, tapi mungkin kalau di SD kan tidak sampai sejauh itu ya kan hanya kalau apalagi kelas 2 tadi kan ada pengenalan-pengenalan begitu. Oke, baik. Menarik sekali Bu Ratna. Barangkali ada apa namanya? Ada masukan dari atau mungkin saran atau bisa dikembangkan lebih lanjut dari Bapak Ibu yang lain terkait yang Bu Ratna ceritakan tadi? Bu, Oke. ya Bu Niken. Oh iya. Maaf dulu Bu, sebelumnya saya izin off kamera karena lagi sakit. Oh iya, Bu Dalma. Oh iya, Ya, Bu Dalma apa Bu Yeti ya? Bu Yet aja Bu. Oh Bu Yet. Oh iya, Bu Yet. Ya, sama halnya dengan Bu Ratna tadi Bu, kalau di tempat kami itu budayanya kami ke pelajaran BSM namanya Bu, Bahasa dan Sastra Minangkabau. Jadi kebetulan kalau saya kan ngajar kelas 6 ya Bu ya, tapi kalau yang ada seperti yang dibilang Bu Niken itu adanya di kelas 5 yaitu membuat masakan tradisional khas Solo gitu namanya Bu. Jadi ada masakan-masakan tradisional khas Solo. Dan yang saya lihat teman yang guru kelas 5 itu mencobakan membuat masakan khas tradisional Solo itu sama murid-muridnya gitu, Bu. Jadi seperti apa namanya kalau di kami namanya pange pisang itu ada, itu sarabi ada seperti itu. Pokoknya makanan-makanan khas daerah kota Solo dipraktekkan bersama anak-anak gitu, Bu. Oke, Ya, baik Bu Yet. Menarik sekali. Jadi sambil masak-masakan gitu ya di ya, kan BSM gitu ya Bu Yet ya. ya BSM. Jadi anak-anak tahu, oh kan anak-anak sekarang tuh kan nggak tahu masakan-masakan tradisional tuh dia pada nggak tahu Bu. Jadi kalau bilang saja kan, oh ya Bu, oh itu ya Bu. Kalau udah yang ini, oh itu Bu. Dia kebanyakan anak-anak sekarang tuh nggak tahu makanan-makanan yang lama-lama kita dulu tuh nggak tahu Bu. Jadi
karena ada di BSM itu kembali dikeluarkan ada masakan tradisional, ada kesenian-kesenian tradisional. Contohnya kalau di kelas 6 itu ada namanya ritus, Bu, ritual khusus. Jadi ritual-ritual apa saja yang ada di daerah kami, ya seperti itu. Kalau misalnya di kelas 6 itu pelajarannya ritus itu ada eh, namanya Bailau, Bu. Ada Bailau, ada Randai, ada namanya Tulak Bala, ada kayak gitu, Bu. Itu sebenarnya ada di adat atau di budaya Solo, cuman karena sudah terkikis karena perkembangan zaman mungkin, Bu, ya. Jadi itu sudah hampir memudar dan anak-anak pun tidak tahu karena tidak ada pelajaran itu lagi selama ini. Dan sekarang lah baru digalakkan kembali pelajaran BSM itu. Kalau dulu ada namanya budaya alam Minangkabau tapi dihilangkan. Baru 2 tahun ini dikeluarkan lagi mata pelajaran itu. Oke, baik Bu ya. Terima kasih sudah berbagi tentang pengalaman mengajarnya ya, tentang itu Ya, tadi apa namanya masakan-masakan tadi ya. Bahkan ada apa tadi istilahnya yang tolak bala dan sebagainya tadi. Barangkali ritual di sini juga ada itu. ya. Oke, barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi atau juga berbagi hal yang sama atau mungkin apa namanya praktek yang berbeda terkait apa namanya pemanfaatan budaya dalam pembelajaran di kelasnya. Saya, Bu. Oke, silahkan Bu Kartika. Ya, mungkin yang menanggapi dari yang makanan tadi, tadi kan masih perkenalan dari Bu Ratna, ya, Bu. Nah, itu mungkin yang selanjutnya bisa diberikan praktek untuk membuat makanan tersebut. Jadi anak-anak tidak hanya mengetahui, merasakan, tapi mereka juga bisa membuat sendiri dengan tangannya sendiri makanan-makanan yang mungkin yang simpel-simpel saja seperti getuk itu kan hanya ditumbuk dikasih gula dan pewarna seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Kartika. Jadi kalau saran Bu Kartika tadi ya yang eh, itu beratnya tadi kalau di Bu Kartika untuk prakteknya, barangkali di tempatnya Buya tadi sampai ke prakteknya kalau di Buya tadi ya. Oke, tapi mungkin kalau anak SD memang yang sederhana, tapi kan di tempatnya Bu Ratna tadi memang kelas 2 ya, kalau di Buya tadi kan kelas 5 ya. Kelas 5. Kelas 2. Ya. Tapi kalau misalnya menumbuk barangkali masih bisa sih. Tapi memang orang tua harus ada peran yang lebih karena mesti kan sudah dimasak dulu dari rumah sehingga tinggal barangkali kalau kelas 2 tinggal diajak menumbuk-numbuk tadi itu barangkali. Oke, baik. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu lain atau mau berbagi tentang pembelajaran di kelasnya. Tidak harus makanan, boleh apapun. Bahkan misalnya membawa benda apa atau bayangan seperti apa yang dibawa ke kelas. Silakan. Oh ya, Bu Vivi. Udah ada Bu Vivi ya, Bu, yang mau bicara. Oh iya. Silakan, Bu Susi atau Bu Vivi dulu. Ya, maaf Bu, mungkin suaranya agak dempet dikit. Saya lagi ruang kolaborasi di guru penggerak, Bu. Oh Berdempet iya. jamnya. Jadi mungkin mau berpendapat juga sedikit terkait budaya yang dibawa ke kelas. Kalau yang dikemukakan teman-teman tadi mungkin terkait ke makanan gitu kan. Mungkin kalau yang Bu ya tadi sama dengan di daerah saya di Kota Solo, kebetulan kami sama gitu kan, kelas setingkat. Jadi selain ada makanan juga ada kegiatan kesenian seperti tari-tarian, seperti randai juga kami mempelajarinya, siswa kami mempelajarinya, terus nanti saat P5 dipertunjukkan gitu, atau saat ada kegiatan pentas seni sekolah dipertunjukkan. Nah, gitu kira-kira Bu. Oke Bu, terima kasih. Oke, baik Bu Susi. Jadi berbagi seperti karena satu daerah dengan Buyet ya tadi ya. Untuk tadi keseniannya ya tadi yang Bu Susi makanan sama kemudian menambahkan terkait keseniannya. Oke, baik. Barangkali ada masukan atau mungkin cerita dari Bapak Ibu yang lain. Oke, siapa dulu? Bu Vivi? Oke. Ya, Bu. Ya. Oh, Pak Abdul. Bu Vivi. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Bu Vivi aja dulu. Ya, silakan Bu Vivi. Bu Vivi suaranya belum masuk, Bu Vivi.
Belum, mungkin mikrofonnya. Bu Vivi ini baru, Bu. Mahasiswa baru. Oh ya, Heeh. untuk Baru pertama baru. kali masuk. Oh Heeh. ya, barangkali untuk Bu Vivi kalau mau mengikuti kelas yang sebelumnya ada di YouTube-nya sih. Kemarin barangkali nanti itu ya Pak Abdul ya bisa di-share yang Iya, Bu. kemarin sama sebelumnya. Oke, atau mungkin kita Bu Vivi biar memperbaiki ini dulu apa mikrofonnya dulu barangkali cek koneksinya Nah, Pak Abdul dulu barangkali. oke, Bu, makasih. Baiklah, saya akan menambahkan eh, dari teman-teman tadi. Kebetulan saya satu daerah dengan Bu Susi dan Bu Dalma dan Sumatera Barat. Kami dari Solo sudah 2 tahun pakai eh, kurikulum muatan lokal SD-nya Bahasa dan Sastra Minangkabau Oke. atau BSM. Jadi itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, Bu. Berarti sudah tahun kedua. Selain makanan tadi serta kesenian, di pemerintah Kota Solo juga mewajibkan siswa seperti yang anak perempuan memakai baju basiba dan roknya, laki-laki juga memakai baju celana serta celana hitam, eh, pakai peci dan sarung di lehernya. Menambahkan saja dari Bu Susi tadi. Itu dipakai setiap hari, Bu. Halo, Halo. Oke. iya, Bu. Ya, silahkan Pak Abdul. Atau sudah tadi? Sinyalnya sepertinya Pak Abdul. Oke, baik. Kalau yang di Pak Abdul tadi pembiasaan tentang pakaian ya, berarti kalau kita hubungkan dengan yang kemarin kan posisi budaya dalam pendidikan tadi ya. Kemarin untuk pertemuan sebelumnya kan ada belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, belajar tentang budaya, kemudian ada belajar berbudaya. Kalau yang Pak Mungin tadi kan belajar yang berbudaya ya, membiasakan dengan sesuatu hal yang tadi yang pakaian dan sebagainya tadi ya. Kalau yang tadi diceritakan Bu Ratna, kemudian apa namanya Buyet tadi kan, kemudian tadi yang diberikan tambahan juga oleh Bu Kartika tadi kan apa kalau tadi mempelajari tentang budayanya bisa ya. Belajar tentang nama-nama makanan khas atau makanan tradisional. Tadi kan berarti belajar tentang budayanya. Oke. Ada barangkali pengalaman tadi kalau Bu Vivi mau cerita tentang apa? Sudah bisa ada suaranya barangkali Bu Vivi? Oh tadi Bu Susi juga sudah cerita ya tadi pengalamannya juga tadi. Udah, Bu. Ya. Oke baik, kalau Bu Vivi tadi barangkali sudah ada suaranya belum? Belum. Atau mungkin yang pakai satunya itu. Sudah. Oh ya, ya. Saya Silahkan. ganti pakai HP, jadi double. Oh ya, Terima atau kasih. pakai salah Mohon. satu biar nggak dengung. Oh ya, Ya. Mas. Halo. Ya, silakan Bu Vivi. Sudah bisa, Bu? Sudah. Oh iya, terima kasih. Izin bergabung Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Vivi, mahasiswa baru yang baru pertama kali ini ikut pembelajaran ya Bu. Mohon maaf Oh ya. karena baru kemarin saja selesai pemberkasan.
sedikit menanggapi tadi dari Bu Ratna, Bu Yet, dan kawan-kawan yang lain, kalau di tempat kami itu juga melaksanakan P5-nya yaitu tentang kesenian tradisional, karena kami juga dari Purworejo, Bu, tetanggaan Oh iya. dengan Jogja. Eh, jadi ya masih mungkin keseniannya sama, ada kuda lumping seperti ndolala, kesenian wayang, ketoprak, dan itu juga diawali dari pertama seperti Bu Ratna, yaitu dengan perkenalan apa saja itu kesenian tradisional di daerah kita, dan kita juga mengenalkan bagaimana gerakannya, kita juga melatih bagaimana, terus kami juga melakukan pembiasaan, misalnya di setiap Jumat sebelum senam, kita juga melakukan ndolala bersama, jadi anak-anak tetap bisa melestarikan kesenian tradisional di tempat kami. Oke, baik. Kalau yang diceritakan oleh Bu Vivi tadi, barangkali Bapak Ibu, jadi untuk keseniannya tadi itu masuk belajar yang mana? Peran budaya dalam apa itu? Dalam pembelajaran. Melestarikan kesenian tradisional, Bu. Oke, baik. Barangkali apa namanya di pertemuan, jadi di pertemuan sebelumnya itu Bu Vivi nanti bisa ngecek di YouTube-nya. Itu kemarin kita sudah membahas tentang pedagogik berbasis budaya, kemudian tentang pengertian budaya, termasuk posisi budaya dalam pembelajaran. Jadi kemarin ya ada posisi budaya dalam pembelajaran, itu ada belajar tentang budaya, itu artinya mempelajari budayanya seperti yang tadi dicontohkan tadi barangkali yang Bu Ratna tadi dan teman-teman tadi kan ada yang mempelajari tentang makanannya. Kalau Bu Vivi tadi kan mempelajari tentang keseniannya, berarti kan posisinya adalah belajar tentang budaya. Kalau yang diceritakan Pak Abdul Muin tadi adalah belajar berbudaya, begitu. Oke, Siap. ya. Jadi ada Ya. lagi yang lain sebenarnya. Peran budaya yang lain itu ada yang belajar dengan budaya dan belajar melalui budaya. Barangkali ada pengalaman dari Bapak Ibu untuk yang belajar dengan budaya atau yang belajar melalui budaya? Saya Bu belajar budaya. Oke, silahkan Bu Kartika, barangkali bisa berbagi. Saya kan di sini guru PJOK Bu, guru penjas. Oh, Nah, oke. pembelajaran tuh saat lompat loncat itu pernah menggunakan ingkling, kemudian pernah juga menggunakan lompat tali. Itu kan ada juga menggunakan gobak sodor untuk belajar untuk berlari seperti itu. Gitu Bu. Oke. Jadi apa namanya? Melalui permainan gitu ya, melalui permainan anak-anak diajak juga ini ya untuk belajar tadi ya, untuk loncat dan sebagainya tadi ya, karena kebetulan pelajaran olahraga. Jadi yang dilakukan Bu Kartika tadi adalah budaya itu dimanfaatkan, pemanfaatannya adalah belajar olahraga melalui budaya permainan begitu. Oke, baik, menarik sekali Bu Kartika. Ternyata ada di olahraga juga gitu ya. Bayangan saya itu nggak kepikiran gitu. Ternyata di olahraga juga bisa. Bayangan saya itu bisa di pelajaran barangkali IPA atau apa gitu. Ternyata di olahraga juga bisa. Menarik sekali ini ternyata. Kalau di SD kan memang bidangnya banyak sekali ya. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Oke, barangkali untuk yang lain, tadi yang berarti belajar dengan budaya, belum ya yang belajar dengan budaya. Oh, silakan Bu Iya, Putri. Bu. Jadi pengalaman saya itu bukan di sekolah, Bu. Waktu itu saya waktu Nggak masih apa-apa. kuliah S1 itu Ah, saya ditugaskan membuat media pembelajaran gitu, Bu. Jadi yang saya gunakan itu seperti permainan dakon, congklak gitu, Bu. Jadi permainan dakon itu untuk pembelajaran matematika di materi penjumlahan bilangan bulat seperti itu. Waktu itu saya buat media pembelajarannya. Jadi dengan congklak itu anak-anak sekolah dasar apalagi bisa dia
melakukan belajar menghitung dengan sukarela. Jadi mereka tidak merasa terbebani untuk belajar di situ dari permainan congklak. Jadi mereka secara tidak sadar mereka itu belajar padahal mereka sedang bermain seperti itu. Oke, jadi memanfaatkan dakon atau mungkin congklak gitu ya untuk Iya. pembelajaran matematika di SD begitu ya. Medianya seperti itu ya, Bu Putri. Jadi memanfaatkan media tersebut untuk pembelajaran matematika. Oke, menarik sekali pengalamannya Bu Putri. Oke, jadi tadi sudah ada semua ya, belajar berbudaya tadi yang Pak Mungin belajar tentang budayanya tadi, tentang makanan-makanan tradisional, tentang kesenian, tadi juga sudah ada ya. Tadi yang diceritakan, yang Bu Ratna, Bu Vivi, Bu Yet tadi ya, yang belajar tentang budaya. Kemudian belajar melalui budaya, tadi diceritakan oleh Bu Kartika. Nah, belajar dengan budaya tadi, yang Bu Putri tadi bisa belajar dengan budaya bisa, belajar melalui budaya juga bisa, tergantung tadi untuk rancangannya seperti apa. Karena memang agak tipis-tipis sih belajar dengan budaya dengan belajar melalui budaya. Kebetulan tadi yang Bu Putri dalam pembelajaran matematika. Oke, menarik sekali Bapak Ibu. Jadi memang posisi budaya tadi bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran dalam 4 hal tadi. Oke, baik. Kalau itu dari pengalaman Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu pernah membaca atau melihat tontonan video pas mencari, barangkali pas mau membuat di P5-nya mungkin, atau pas kapan melihat dari tayangan YouTube dan sebagainya. Pernah? Cari inspirasi barangkali? Belum ya? Oke, baik. Jadi memang Boleh nanya, Bu? Oh, silakan Bu. Pak Muin. Tadi Ibu bilang ada belajar melalui budaya dengan belajar dengan budaya tadi, Bu. Iya, Iya. Pak Muin. Itu bedanya di mana tuh, Bu? Ada berbeda tuh? Oke. Baik, terima kasih Pak Muin. Memang untuk belajar dengan budaya dan belajar melalui budaya itu agak tipis-tipis ya, perbedaannya memang agak bisa dibilang, iya, tapi berbeda, tapi memang berbeda. Kalau belajar dengan budaya itu dimanfaatkan sebagai media, maka tadi yang di Bu Putri tadi tergantung rancangannya seperti apa, itu bisa belajar dengan budaya, bisa juga belajar melalui budaya. Kalau melalui itu dalam sebuah kegiatan belajar sesuatu, ya seperti yang diceritakan Bu Kartika tadi, melalui siswanya suruh loncat-loncat pas permainan apa tadi itu. Nah, dia belajar loncat menggunakan permainan tadi, atau mungkin pas di dakon tadi melalui dakon secara tidak langsung dia belajar tentang penjumlahan tadi yang di Bu Putri tadi. Tapi kalau dengan, jadi memang meskipun saya sebut kata dengan tadi, tapi sebenarnya yang melalui itu sebuah kegiatan. Tapi kalau yang dengan itu seperti halnya media. Jadi misalnya gini, kan tidak semua bisa dibilang media atau dibawa ke dalam pembelajarannya itu dalam bentuk gambar, tapi bukan berkegiatan. Saya contohkan gini, kan tidak semua barang itu bisa dibawa masuk ke dalam kelas. Ya kan? Nah, berarti, misalnya ini Bu. Berarti tadi yang saya ceritakan dengan memakai pakaian adat Solo, berarti melalui budaya, Bu ya? Enggak. Kalau itu kan berbudaya, membiasakan. Pak Muin tadi kan membiasakan. Kecuali pas pakai pakaiannya tadi untuk apa? Disesuaikan dengan kepembelajaran, tujuan pembelajarannya di apa? Bagian di CP yang mana? Bisa dibayangkan. Saya ceritakan dulu ya, barangkali yang ini saya cerita dulu. Kalau yang dengan budaya, misalnya gini, tidak semua barang itu kan bisa dibawa masuk ke dalam kelas. Misal, kita mau membicarakan Candi Borobudur misalnya. Oke. Tentang Candi Borobudur, ada foto dan sebagainya, itu dibawa masuk ke kelas sebagai contoh konteks dalam pembelajaran.
bentuknya seperti apa tapi dalam gambar. Kemudian dibawa siswa diminta sketsanya, diminta dan sebagainya. Siswa misalnya mengukur, kemudian membuat tiruan gambar dan sebagainya. Maka itu memanfaatkan yang candi tadi sebagai media yang di kelas itu, tapi bukan media apa namanya, ibaratnya gini, dimasukkan dalam modul ajar. Jadi di modul ajarnya itu dia memanfaatkan tentang candi itu untuk belajar. Nah, itu belajar dengan budaya, memanfaatkan budaya sebagai semacam media atau alat begitu. Tapi kalau melalui, misal siswa menggambar Candi Borobudur atau mungkin sketsa apanya, dia akan belajar tentang sudut melalui menggambar. Misalnya, melalui menggambar kalau yang di luar Monet atau lukisan Monet, belajar tentang titik, tentang garis gitu. Itu melalui. Jadi ada sebuah kegiatan yang dilalui. Tapi kalau dengan, itu tadi, yang dengan itu tidak selalu dia melalui sebuah kegiatan. Bukan berarti tidak ada kegiatan. Gimana ya saya jelasinnya? Bisa dipahami nggak? Berarti melalui pakaian tadi kan bisa anak kenal budaya, anak Bu. Nah gitu. Tergantung gimana. Di CP-nya apa? Di CP yang mana barangkali? Oh, ini khususnya di hari Kamis anak-anak berpakaian adat, guru juga gitu, semua gitu. Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan Bu Kartika. Nanti Pak mungkin saya ini lagi. Gimana Bu Kartika? Dari Pak Muin tadi, setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat, mungkin itu disebut dengan pembiasaan, karena setiap hari Kamis harus menggunakan pakaian adat supaya terbiasa dan tahu kalau ada pakaian adat seperti itu. Jika pakaian adat dimasukkan ke dalam pembelajaran di kelas, kita harus mengetahui ini yang dipakai di kepala namanya apa, filosofinya apa, kemudian bajunya yang warnanya seperti ini, filosofinya apa. Nah, itu mungkin bisa disebut dengan belajar melalui budaya. Tapi kalau hanya dibiasakan saja setiap hari, berarti itu hanya belajar untuk berbudaya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Kartika. Jadi Pak Mungin tadi kalau pembiasaan, tapi barangkali ada sedikit yang ini Bu Kartika. Jadi dengan pembiasaan tadi itu masuk yang berbudaya, kan yang berbudaya itu adalah pembiasaan. Tapi kalau di kelas seperti yang Bu Kartika sampaikan, kalau itu kan mengenal sebenarnya. Ini tadi filosofinya itu mengenal. Berarti itu belajar tentang budaya. Kan kemarin saya sampaikan belajar tentang budaya itu bisa dalam mata pelajaran, bisa seni budaya, bisa pelajaran tentang ini apa namanya? Apa kalau di SD ya namanya seni budaya, kemudian apa tuh? Mungkin seni rupa, seni lukis atau seni apa. Nah, itu belajar tentang budaya. Tapi kalau melalui dan dengan itu bukan ke yang di situ, tapi ke hal yang lain. Jadi bukan mempelajari budayanya. Jadi kayak misalnya tadi pakai kesenian. Nah, misalnya dicontohkan Bu Kartika sama Bu Putri tadi, yang ada permainan, yang Bu Kartika tadi apa permainan apa tadi? Engklek ya? Engklek. Engklek. Nah, kalau Bu Putri tadi kan yang dakon tadi ya. Nah, kalau mempelajari tentang engklek, mempelajari tentang dakon, maka itu pembelajaran tentang belajar tentang budaya. Belajar sesuatu hal tentang budayanya. Tapi kalau melalui kegiatan tadi loncat-loncat dalam permainan engklek, maka tadi kan mungkin ada motoriknya, ada apanya yang dilalui oleh siswa, maka yang Bu Kartika lakukan tadi adalah belajar melalui budaya, belajar loncat melalui permainan engklek. Tapi kalau belajar dengan budaya, maka budayanya itu sebagai semacam perantara untuk belajar. Jadi bedanya di situ. Baru nanti sambil di ini lagi sih.
lebih ke mungkin kalau untuk lebih ininya yang belajar melalui budaya dan belajar tentang budaya itu tidak di mata pelajaran yang di situ, tapi di pelajaran yang lainnya. Bisa misalnya di matematika, di sains, di IPA, IPS. Nah, itu atau mungkin tadi yang olahraga. Tapi selain yang seni budaya begitu. Jadi kalau di seni budaya lebih ke tentang, tapi kalau pembiasaan tadi adalah belajar yang berbudaya, membiasakan misalnya bahkan tidak hanya tentang pakaian tadi, mungkin ketemu guru, ketemu kepala sekolah, atau mungkin saat masuk itu salim cium tangan, itu kan pembiasaan, itu belajar berbudaya begitu. Oke, ya. Oke, Mbak. Oke, barangkali nanti mungkin nggak apa-apa diputar lagi kan nanti saya share mungkin yang kayak YouTube-nya yang kemarin kan kenapa memang kalau online itu bisa kita apa namanya bisa diputar lagi itu ya lebih enaknya memang di situ itu cuma memang kalau online kadang ada keterbatasan juga tapi kalau memang online kayak gini di record kemudian di upload gitu bisa kita tonton lagi berulang-ulang gitu barangkali. Oke, itu tadi dari berbagi tentang pengalaman yang sudah dilakukan. Mungkin pernah melihat dari yang di-share oleh selain yang ada di grup kelas ini? Pembelajaran yang sudah dilakukan orang lain? Nah, ada baiknya, jadi pengalaman kita, itu kalau kita share, kita publikasikan, sehingga orang lain itu bisa melihat, kemudian melakukan hal yang sama atau membuat yang lebih bagus lagi, itu kan akan menjadi hal yang bagus. Apakah sudah ada pembelajaran-pembelajaran atau mungkin sesuatu hal yang tentang budaya yang dilakukan di luaran sana, di luar kelas ini, ternyata ada banyak. Dan memang tidak terbatas di ini ya, barangkali kita coba sebentar. Sebentar. Kita carikan dulu. Jadi memang bentar. Ya, misalnya saya ambilkan contoh ini ya. Nah, ini salah satu, tapi kalau ini di bidang, ini nggak tahu, tradisional game Bahasinan di Gunung Makmur Village, di daerah Tanah Laut. Nah, ini daerah Banjarmasin sepertinya. Nah, ini salah satu contoh permainan tradisional yang dimanfaatkan dalam, kalau ini dicontohkan ini kebetulan dalam pembelajaran matematika. Nah, ternyata pas mau dibawa ke pembelajaran matematika, tapi ini belum diceritakan tentang pembelajarannya seperti apa, tapi ini mengungkap di permainan tersebut itu ada nilai matematisnya apa barangkali nanti kalau Bapak Ibu melihat penelitiannya yang ada di sini. Mau nggak ini download bentar? Nggak mau ya. Belum. Ternyata nggak mau di-download. Itu PDF bisa enggak ya, Bu?
Ini kalau di PDF bukan filenya ini yang di-download, tapi PDF-nya ininya. PDF Oh. dari ininya. Full text option. Mau ini. Desember 2022. Oke, saya carikan. Tadi apa judulnya tadi? Ethnomathematical Exploration ya. Oh, ini tahun ini tadi 2023. Ya, ini padahal 2022 ya. Cari aja. Tadi judulnya apa nih? Kenapa ada dua ya? Oh, ini ya. Oke, kalau di sini apa namanya? Ini kan pendahuluannya. Barangkali diceritakan ini hasilnya. Nah, tapi di sini memang belum ke contoh pembelajarannya. Tadi kan harapannya kalau di pedagogi berbasis budaya itu kan tadi kemampuan pedagogis guru itu kan saat memahami karakteristik siswa, sehingga kalau di sini memahami tentang budayanya dulu untuk dibawa dalam merencanakan pembelajarannya ya. Tadi kan memahami karakteristik siswa, kemudian merancang ya. Nah, dalam rangka merancang ini memahami budaya untuk dibawa dalam rancangan pembelajaran. Nah, ini ada di jurnal ini. Jadi belum ke pelaksanaan. Tadi kalau yang Bapak Ibu ceritakan kan tentang yang sudah pelaksanaannya. Nah, nanti barangkali dari permainan ini Bapak Ibu ada yang berniat atau berminat untuk membawanya dalam pembelajaran di SD. Tadi yang mau belajar tentang budaya, bukan tentang ya, belajar melalui budaya atau belajar dengan budaya. Ini salah satu contoh aja, tapi kebetulan untuk budaya yang ini kan tidak familiar di Bapak Ibu ya, kebetulan. Nah, nanti barangkali yang tadi permainan si engklek tadi atau mungkin dakon tadi
bisa dicari apa namanya, bisa dikorelasikan dengan pembelajaran apa yang ada di kelas tersebut. Mungkin untuk belajar tentang apa materi yang sesuainya di sana apa. Kita lihat dulu yang di sini ya. Nah, ini tentang apa namanya, apa saja sih di sana yang permainan bahasinan ini. Nah, ini ternyata kemudian adakah apa namanya, hal-hal yang diukur, kemudian bagaimana permainannya, kemudian eh, posisi pemainnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini didokumentasikannya seperti apa. Nah, hasilnya di sini. Nah, ini tentang rancangannya. Ternyata hasilnya tadi, ini bentuk-bentuknya ya. Ternyata di permainan tadi, untuk tempatnya yang tadi ternyata bisa di kotak-kotak gitu ya. Nah, kebetulan ini bisa untuk ternyata belajar. Nah, ini sih melingkar, kemudian tangannya ini ya. Apa ya, kalau mungkin di tempat Bapak Ibu apa namanya, humpimpa atau apa nih? Humpimpa. Iya kan? Iya, Tapi humpimpa. bahasinan namanya ternyata di Banjarmasin. Nah, ini untuk belajar apa? Ini tadi kalau di olahraga barangkali untuk belajar apa gitu juga bisa. Jadi ini pembelajarannya seperti ini rancangannya. Jadi misalnya ini ya, kan ini dibikin pakai kayak kapur atau apa begitu. Nah, ini yang disebut, yang saya sebutkan tadi, dengan permainan ini kemudian, tapi memang kadang ini kan tidak harus dibawa dalam pembelajaran di kelas. Kalau tadi kan melalui kegiatan apa, mungkin di olahraga, tapi kalau di matematika mungkin bisa dengan gambar-gambarnya ini tadi, tapi ada gambar ilustrasi tentang permainannya, kemudian dibuat dalam bentuk seperti ini, kemudian nanti untuk semacam media untuk coba ininya tentang ukurannya atau apanya bisa dibawa dalam pembelajaran yang bentuknya seperti itu. Nah, itu nanti yang, nah ini misalnya bentuknya apakah simetris atau seperti apa, aksisnya gimana, ordinatnya itu kalau di ini ya, tapi kalau di SD kan tidak ke situ ya. Ini refleksi, mungkin materi ke SMP ya. Belajar tentang garis, belajar tentang kekongruenan, tapi kalau kekongruenan dan garis tadi sepertinya bukan di SD ya. Dan seterusnya. Jadi ini memanfaatkan budaya dalam belajar, kebetulan ini tadi belajar matematika kalau yang di contoh yang di sini. Nah, itu contohnya. Nah, nanti barangkali Bapak Ibu bisa mencari contoh-contoh lain. Kalau kemarin untuk di yang kakak tingkat itu ini memanfaatkan kalender dalam pembelajaran. Untuk belajar apa kira-kira kalau kalender? Kalender ada kalender Jawa, mungkin yang kalender Sasak, kalender apa. Ternyata kalender-kalender itu meskipun sama-sama kalender, ternyata di berbagai daerah di Indonesia itu ada berbagai macam kalender yang sebenarnya mirip-mirip dan bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Kira-kira belajar apa itu? Apa ya gitu ya? Nah, barangkali itu semacam ini ya, yang setelah ini Bapak Ibu bisa mungkin mendiskusikan untuk kalau kalender itu bisa untuk belajar apa ya. Nanti boleh sendiri atau diskusi dengan temannya tentang kira-kira kalender ini bisa untuk belajar apa saja ya. Oke. Sebenarnya ini kan masih mau melihat yang sudah dilakukan, tapi barangkali sambil kita merefleksi, jadi pelan-pelan. Kalau kalender itu untuk belajar apa ya? Bisa untuk belajar apa saja ya? Begitu. Oke, jawabnya tidak udah sekarang, di pertemuan besok aja. Jadi untuk pertemuan besok mau di hari apa? Rabu juga? Rabu aja.
Oke, Rabu, Bu. Rabu malam ya. Oke, baik. Berarti nanti Gimana? izin tanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Bu Yet. Tentang tugas tadi kata Ibu tadi belajar Suaranya ini ya, kayak hilang-hilang. iya, Bu. Mm. Tugas yang tadi eh, halo, Halo? iya, Bu. Eh, Memanfaatkan kalender tadi. Suaranya hilang-hilang Bu Yet. Hilang ya, Bu ya. Mm-mm. Sinyalnya mungkin ya. Jaringan di Solo agak terganggu, Bu. Oh, baru hujan atau seperti apa? Tadi Pak Mungkin juga pas itu Iya, sempat. tadi saya juga hilang itu. Benar-benar banget. Tapi ini Pak Mungkin enggak hilang-hilang, mungkin gantian. Iya, berganti mungkin, Bu. Iya. Mau bertanya tadi, Bu. Halo, Halo? iya, Bu. Udah jelas, Bu. Iya, hilang-hilang Bu Yet. Atau mungkin menulis di chat juga nggak apa-apa Chat sih. aja, di chat aja. Di Iya, chat Bu. aja. Iya, Bu. Jadi untuk apa yang bisa dipikirkan Bapak Ibu boleh disajikan kayak gambarnya, gambar tentang mungkin kalender yang ada di daerahnya, mungkin di Solo kalendernya pakai apa, kira-kira bisa untuk mengajarkan apa saja ya di kalender ini tadi misalnya. Apakah belajar tentang sesuatu atau belajar sesuatu menggunakan kalender tersebut atau apa saja yang bisa dibelajarkan. Nah, itu bisa Bapak Ibu coba tuliskan, bisa Bapak Ibu list. Barangkali akan lebih bagus lagi kalau ada alternatif pembelajarannya yang dilakukan seperti apa. Maksudnya kita belajar untuk apa namanya menggali apa saja sih yang ada di sekitar kita yang apa namanya bisa kita manfaatkan dalam mengajar. Oh iya, jadi kalender ini yang saya maksudkan kalender yang lokal. Jadi kalendernya itu bukan kalender nasional. Kalau di Solok namanya barangkali kalender apa? Kalau di sini ada kalender, kalau di Jawa ada kalender Jawa itu yang ada Pon, Kliwon, Wage, Legi, Pahing kayak gitu itu. Ada kalender lokalnya di kalau misalnya Nggak di ada, Bu. Oh nggak ada ya? Kami cuma ada kalender umum aja yang ada di sana Masehinya gitu. Oh kalender umum ya kalau yang di sana ya? Kalender umum aja. Oh oke baik. Atau barangkali boleh mengambil contoh apa begitu yang ada di sana kalau bukan kalender apa ya barangkali di Solok. Apa barangkali yang bisa kita gali untuk pembelajaran? Bu, coba saya. Ya Bu Putri silakan. Mungkin kalau dengan kalender, kalau di matematika mungkin bisa ada pembelajaran KPK mungkin ya. KPK atau FPB gitu. Ya, ya mas saya bisa digali tidak hanya di situ, bisa lebih banyak lagi mas saya. Oh gitu. Yang bisa diuraikan lebih banyak lagi, kemudian contoh pembelajarannya. Tapi yang di Solok nggak ada ternyata. Kalendernya kalender umum. Atau Iya. pakai kalender umum juga nggak apa-apa sih. Mungkin yang bahasan besok biar kita satu ini tentang kalender dulu. Nggak pakai kalender umum nggak apa-apa. Untuk yang pertemuan selanjutnya kita bahas budaya yang lain kayak gitu. Kita coba untuk menggali apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran barangkali. Bahkan yang makanan tradisional barangkali kapan-kapan juga kita bahas. Jadi tidak hanya pas untuk mengenal saja, tapi bisa untuk pembelajaran apa saja. Begitu. Oke? Oke. Baik, Bapak Ibu, barangkali untuk yang malam ini 1 jam aja ya kayaknya udah apa namanya nanti enggak ini malah kalau terlalu ini juga enggak kayaknya 1 jam cukup ya. Iya, Bu.
Kemarin juga sebenarnya kita kepotong maghrib itu malah bisa jadi nggak ada 1 jam itu kemarin ya. Ya. 2 kali pula istirahatnya kan. Ya benar 2 kali istirahatnya itu malah. Ya. Kayaknya memang enak kalau Rabu malam gini sih daripada yang Sabtu itu buru-buru banget. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai bertemu di Rabu depan insya Allah. Seakhir Iya. cukup pertemuan malam ini. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, selamat istirahat Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Saya tutup dulu ya.